Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurul Afifah dengan nomor mahasiswa 0211800038, mahasiswa D3 Teknik Kimia UPN Veteran Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan etil asetat. Yang pertama, latar belakang. Ilmu kimia erat kaitannya dengan riset atau penelitian yang berhubungan dengan sifat suatu unsur, atom, dan senyawa, berikatan antara satu dengan lainnya, kegunaannya, dan reaksi yang dapat digunakan dalam kehidupan manusia. Salah satu yang dapat menjadi riset atau penelitian adalah sintetis atau pembuatan suatu senyawa dari beberapa senyawa yang direaksikan. Salah satu contoh adalah pembuatan senyawa ester. Ester yang sering digunakan adalah etil asetat. Etil asetat merupakan bahan kimia yang banyak digunakan di berbagai bidang kehidupan seperti industri cat dan thinner, industri lem dan tinta, pelapis aluminium foil, bidang farmasi, pemberi aroma dan rasa, serta pelapis kertas, dan lain-lain. Untuk mengetahui bagaimana etil asetat dapat dihasilkan, maka dilakukan percobaan pembuatan etil asetat melalui esterifikasi alkohol dengan asam asetat. Tujuan percobaan. Yang pertama, mengetahui proses pembuatan etil asetat. Kedua, mempelajari pengaruh katalisator asam sulfat dalam pembuatan etil asetat atau reaksi esterifikasi. Apa itu etil asetat? Etil asetat adalah senyawa organik dengan rumus kimia CH3CH2OCOCH3. Senyawa ini merupakan ester dari etanol dan asam asetat. Senyawa ini berwujud cairan tak berwarna serta memiliki aroma khas. Etil asetat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, tidak berwarna dan memiliki aroma khas. Kedua, tidak beracun dan tidak terhigroskopis. Ketiga, merupakan pelarut polar menengah yang volatil atau mudah menguap. Keempat, dapat melarutkan air hingga 3% dan larut dalam air hingga kelarutan 8% pada suhu kamar. Dan yang kelima, merupakan penerima ikatan hidrogen yang lemah dan bukan suatu donor ikatan hidrogen. Reaksi esterifikasi. Reaksi esterifikasi merupakan reaksi pembuatan ester yang dibentuk dari reaksi langsung antara suatu asam karboksilat dan suatu alkohol. Dalam pembuatan etil asetat, terdapat dua proses, yaitu proses reflux dan distilasi. Reflux adalah salah satu metode dalam ilmu kimia untuk mensintesis suatu senyawa, baik organik maupun anorganik. Umumnya digunakan untuk mensintesis senyawa-senyawa yang mudah menguap atau volatil. Pada kondisi ini, jika dilakukan pemanasan biasa, maka pelarut akan menguap sebelum reaksi berjalan sampai selesai. Prinsip dari metode reflux adalah pelarut volatil yang digunakan akan menguap pada suhu tinggi, namun akan didinginkan dengan kondensor, sehingga pelarut yang tadinya dalam bentuk uap akan mengembun pada kondensor dan turun lagi ke dalam wadah reaksi, sehingga pelarut akan tetap ada selama reaksi berlangsung. Distilasi. Distilasi merupakan teknik pemisahan yang didasari atas perbedaan titik didih dari masing-masing zat penyusun dari suatu campuran homogen. Secara sederhana, distilasi dilakukan dengan memanaskan atau menguapkan zat cair, lalu uap tersebut didinginkan kembali dengan bantuan kondensor. Prinsip proses distilasi yaitu diawali dengan pemanasan, sehingga zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap. Uap tersebut akan bergerak menuju kondensor, dan proses pendinginan akan terjadi karena adanya air yang mengalir ke dalam dinding, yaitu di bagian luar kondensor. Sehingga uap yang dihasilkan akan kembali cair. Proses ini berjalan secara terus-menerus dan akhirnya dapat memisahkan seluruh senyawa-senyawa yang ada dalam campuran homogen tersebut.
Adapun alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatan etil asetat, yaitu 1 set alat distilasi, 1 set alat reflux, gelas ukur, timbangan analitik, corong pemisah, gelas beker, pipet tetes, dan pengaduk. Bahan-bahan yang digunakan: asam asetat glasial, etanol, asam sulfat pekat, kalsium klorida atau CaCl2, magnesium sulfat padat, natrium karbonat atau Na2CO3, dan batu didih. Selanjutnya, langkah kerja. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kedua, memasukkan asam asetat glasial dan etanol ke dalam labu didih. Ketiga, menambahkan asam sulfat pekat dan beberapa batu didih. Yang keempat, melakukan proses reflux selama 45 menit pada suhu 70 derajat Celcius. Kelima, mendinginkan hasil reflux sebentar dan melakukan distilasi pada suhu 70 derajat Celcius hingga diperoleh etil asetat. Keenam, menambahkan larutan Na2CO3 pada distilat etil asetat. Ketujuh, memindahkan etil asetat ke corong pemisah, lalu menambahkan larutan CaCl2 dan menggocok sampai terbentuk dua lapisan. Selanjutnya, memisahkan dua lapisan yang telah terbentuk tadi. Untuk lapisan yang atas merupakan etil asetat. Menambahkan MgSO4 dan mengaduk beberapa saat. Kemudian memisahkan larutan dengan MgSO4. Endapan MgSO4 akan mengendap sehingga dapat terpisah dengan sendirinya. Yang terakhir, menimbang hasil etil asetat yang diperoleh. Pembahasan. Pada percobaan kali ini, melakukan percobaan pembuatan etil asetat dengan mereaksikan asam asetat dan etanol. Sebelum dipanaskan, ke dalam campuran tersebut ditambahkan batu didih. Fungsi dari batu didih yaitu untuk meratakan panas sehingga panas menjadi homogen pada seluruh bagian larutan. Sebab dari munculnya gelembung-gelembung kecil pada batu didih karena pori-pori yang terdapat pada batu didih akan menangkap udara pada larutan dan melepaskannya ke permukaan. Tanpa adanya batu didih, maka larutan akan menjadi panas pada satu titik saja. Hal tersebut dapat menyebabkan letupan atau ledakan. Pada campuran asam asetat dan alkohol, juga diberi tambahan asam sulfat pekat. Fungsi penambahan asam sulfat pekat adalah sebagai pemercepat laju reaksi, sehingga akan mempercepat pembentukan etil asetat. Selanjutnya, reaksi akan dilakukan dengan cara direflux selama 45 menit. Tujuan reflux adalah untuk memutus ikatan rangkap C dan O sehingga memudahkan gugus OH yang bertindak sebagai nukleofilik untuk menyerang karbon-karbonil agar etil asetat yang dihasilkan lebih banyak. Pada saat proses reflux ini, suhu harus dijaga agar tetap konstan. Jika suhu terlalu rendah, maka reaksi tidak akan berjalan dengan sempurna, dan jika suhu terlalu tinggi, maka alkohol akan menguap. Setelah proses reflux selesai, dilanjutkan proses distilasi pada suhu 70 derajat Celcius. Hal ini dikarenakan produk lain dari reaksi esterifikasi adalah H2O atau air yang dapat dipisahkan melalui distilasi. Karena air dan etil asetat memiliki perbedaan titik didih yang cukup besar, di mana air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, sedangkan etil asetat mendidih pada suhu 70 derajat Celcius. Tujuan dari proses distilasi ini yaitu memisahkan etil asetat dengan air agar mendapatkan etil asetat murni. Selanjutnya, distilat diberi beberapa tetes Na2CO3 yang bertujuan untuk menetralkan hasil distilasi yang dihasilkan karena dapat dimungkinkan bahwa masih terdapat keasaman pada distilat tersebut. Tahap selanjutnya adalah penambahan larutan CaCl2 yang berfungsi untuk memisahkan senyawa etil asetat dari ion-ion karbonat.
di mana ion Ca2+ dapat menarik ion-ion karbonat dan membentuk garam CaCl2 dan CaCO3, yang juga dapat dengan mudah dipisahkan dengan produk yang diinginkan, karena CaCl2 dan CaCO3 akan membentuk endapan yang berada di dasar wadah, karena memiliki massa jenis yang lebih besar dari produk yang diinginkan. Disilat, kemudian dimasukkan ke corong pemisah dan ditambahkan MgSO4 dengan tujuan memurnikan larutan ester. Kesimpulan, dari hasil percobaan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, etil asetat dapat dibuat dengan reaksi esterifikasi antara asam asetat atau CH3COH dan etanol C2H5OH. Yang kedua, asam sulfat atau H2SO4 sebagai katalisator dapat mempercepat reaksi pembentukan etil asetat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.